Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali perkuliahan kita semester ini sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat berjumpa pada perkuliahan semester ini, dan mata kuliah ini adalah yang sudah tertera di hadapan saudara, desain dan seminar proposal. Apa itu desain? Yaitu kita merumuskan, merancang, menyusun proposal. Nah, kemudian nanti ada juga tagihan berikutnya. Selain desain itu, kita melakukan seminar kelas, tapi juga seperti walaupun dia dummy, tapi juga adalah itu the real of seminar sebenarnya ya. Karena itu nanti menyangkut juga tentang kegiatan Bapak Ibu sekalian dalam konteks ujian semesternya gitu. Jadi maka kita wajibkan ini ikut dan mengikuti juga sampai selesai dalam proses sampai nanti finishing gitu. Nah, jadi kalau tidak ikut kegiatan perkuliahan ini, saya pastikan akan kerepotan. Sebab kita produk dari mata kuliah ini nanti Bapak Ibu bisa merumuskan, mendesain proposal dengan judul yang baik, dengan teori yang memang sesuai, dan dengan sistematika dan juga proposal yang digunakan itu untuk disertasi yang Bapak Ibu akan gunakan gitu. Maka itu kita merekom nanti mata kuliah ini yang Bapak Ibu akan bikin proposalnya, itulah yang menjadi judul penelitian Bapak Ibu sekalian. Itulah yang menjadi proposal disertasi untuk penyelesaian Bapak Ibu sekalian. Nah, maka itu nanti kita selain Bapak Ibu merumuskan proposalnya, tapi juga kita melakukan seminar kelas proposal yang langsung nanti kita melakukan cek dan recheck kebenaran proposal itu sampailah saudara bisa gunakan itu untuk diajukan jadi judul untuk penyelesaian. Kebanyakan dari pengalaman kita, mengapa mata kuliah ini hadir adalah karena di perguruan tinggi lain umumnya itu mereka mulai memikirkan judul dan proposal itu setelah mata kuliah selesai. Misalnya katakan di semester 4 baru mulai memikir judul dan proposal, baru sibuk kesana kemari. Nah, itu umumnya jarang sekali mereka yang selesai bisa 3 tahun yang seperti itu, kecuali kalau mereka ada yang mencuri star di tengah perkuliahan, mereka membuat proposal secara terselubung gitu misalnya. Nah, itu mungkin ada yang selesai bisa 3 atau 4 tahun. Tapi kalau mulai dari semester 4 itu baru memulai start untuk bikin proposal, merumuskan proposal, alamat itu pasti minimal 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau bahkan bisa yang sampai belasan tahun. Jadi pengalaman inilah yang saya coba angkat menjadi sebuah mata kuliah dalam prodi manajemen pendidikan Islam ini gitu ya. Dan ini saya rumuskan ini waktu saya ke Direktur Pasca dulu, tahun 2013 sampai 2018. Ini saya rumuskan begitu karena pengalaman dosen-dosen kita, teman-teman saya, jarang sekali yang bisa menyelesaikan studi doktor itu 3 tahun. Padahal doktor itu kan dalam aturan regulasi boleh 2,5 tahun atau 5 semester. Saya sendiri waktu kuliah itu hanya selesai doktor 2 tahun, 4 semester. Jadi artinya ada ruang, ada peluang bisa akselerasi penyelesaian studi itu. Saya 2 tahun, saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta 4 semester, dan selesai juga dengan cum laude ya. Cum laude itu kan nilai tertinggi untuk sebuah prestasi di perguruan tinggi untuk di doktor lah ya gitu. Nah, saudara sekalian, pengalaman itu saya coba adopsi. Kita harapkan saudara bisa selesai 2,5 tahun paling tidak ya, atau juga bisa 3 tahun. Dan saya sudah buktikan itu waktu saya direktur, rata-rata itu selesainya 2,5 tahun. Karena dari awal kita udah pacu di semester 1, mahasiswa sudah clear soal proposal. Semester 2 awal dia sudah ngajukan proposal itu untuk judul penelitian. Nah, semester akhir semester 2 atau awal semester 3 di dalam perkuliahan mereka boleh seminar yang sebenarnya gitu.
Kemudian semester 3 akhir, mereka boleh riset-riset. Kemudian semester 4, teori sudah habis, mereka udah boleh. Apakah ujian misalnya hasil seminarnya, atau ujian hasil penelitiannya, lalu pada semester berikutnya 4 juga bisa di ujian tertutup. Nah, semester 5 Anda sudah bisa ujian terbuka. Ya, semester 5 sudah boleh ujian terbuka. Atau lenceng sedikit semester 6. Nah, gitu ya. Jadi Anda tidak usah lama-lama di perguruan tinggi, ngapain? Karena kosnya tinggi ya. Usia bertambah. Kemudian lagi cita-cita juga bisa terhambat. Nah, yang jelas bahwa pendidikan S3 itu punya kapasitas. Beda dengan S2 ya. Secara teori keilmuan, saudara punya kapasitas. Ada istilahnya core, ada juga cost. Jadi dua-duanya itu keunggulan kita. Core itu adalah kapasitas kita, kualitas kita, profesionalitas kita, dan kompetensi kita. Core itu adalah keunggulan, kapasitas SDM yang dimiliki oleh seorang calon dokter. Jadi core itu artinya dia punya kelebihan-kelebihan, semua lebih daripada kualitasnya, kapasitasnya, profesionalitasnya, kompetensinya, kepakarannya, ya, semua core itu menunjukkan Anda itu lebih. Beda dengan adik-adik kelas kita S1 dan S2. Kalau mereka kan baru mengenali keilmuan, baru mencari teori-teori keilmuan. Kalau saudara sudah tidak lagi mencari, saudara sudah melahirkan, menciptakan, ya, memproduk teori ilmu, maka itu nanti saudara berhak mendapatkan sebuah predikat, yaitu pakar atau ahli di bidang keilmuan. Nah, Al-Quran pun mengatakan bahwa seorang ilmuwan itu adalah bastatom fil ilmi wal jismi, ya. Mereka yang ahli dalam ilmunya, pakar dalam ilmunya, kemudian jismi, kemudian skill dalam melakukan tindakan-tindakan, kecakapan atau keterampilan sesuai dengan kompetensinya. Jadi ahli dalam ilmu, terampil dalam berbuat. Nah, itu dia ya, yang dikatakan dengan pakar atau ahli dan juga skill ya. Nah, itu saudara ya, itu Al-Quran sudah memberikan begitu. Maka itu saudara secara core adalah orang yang terdepan, punya kapasitas. Jadi posisikanlah diri Anda sebagai orang-orang yang punya di core itu, keunggulan-keunggulan itu, kelebihan-kelebihan itu, ya tentu beda dengan orang-orang lain, beda dengan makhluk lain gitu ya. Beda itu. Nah, gaya berjalan pun sudah beda itu. Kalau sekarang jalannya masih miring sebelah gitu ya, bahunya gitu. Kalau udah jadi dokter, di core, orang yang punya keunggulan kelebihan, jalan udah mantap. Ibaratkan mobil itu double gardan gitu. Nah, maka itu kalau sudah dokter nanti nggak boleh lagi Anda jalan kaki. Karena harus menghargai Anda sebagai posisi ilmuwan, pakar itu. Harus sudah roda 4 yang menopang perjalanan saudara. Jangan lagi roda 2 gitu ya, nggak boleh itu. Itu biasanya menyesuaikan sendiri. Karena janji Allah, orang-orang yang beriman dan berilmu itu kan pasti akan diangkat derajatnya gitu ya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah, maka itu Anda akan dibuka ruang, nanti dibuka jalan. Apalagi yang jalan kaki nggak boleh lagi. Kalau sekarang masih boleh ya, kemana-mana jalan kaki, pakai motor, nggak apa-apa. Kalau udah dokter nanti di core itu Anda punya keunggulan yang beda dengan makhluk lainnya. Anda punya kelebihan, orang-orang yang terdepan gitu ya. Yang kedua di kos itu artinya Anda yang kuliah S3 ini punya kosnya lebih gitu. Kalau tadi unggul di bidang SDM, sekarang unggul di bidang finansial. Maka itu kalau ada istilahnya, nggak ada uang, nggak ada dana. Kalau sudah S3 nggak bisa ngomong begitu. Segala cara, kalau istilah bahasa Melayu itu apa? Sekitang dayo. Nah, sekitang dayo itu segala kekuatan dikerahkan untuk bisa menyelesaikan studinya dengan cepat. Karena sudah menyatakan diri siap masuk S3, bismillah. Itu artinya biduk sudah berjalan di laut lepas. Dan Anda harus sampai ke tujuan.
harus sampai ke pantai Harapan. Pantang kapal itu kembali, pantang perahu itu pulang dengan keadaan kosong. Harus sampai ke pantai Harapan, harus sampai ke dermaga tujuan, apapun yang terjadi. Begitu ya. Maka itu orang sebelum masuk S3 itu saya selalu panggil biasanya, apakah Anda sudah istiqomah dengan pilihan Anda untuk menjadi calon ahli atau ilmuwan, yaitu menjadi calon seorang doktor. Nah, biasanya banyak yang ragu itu menjawab. Biasanya banyak yang bimbang itu. Kelihatan dari matanya, dari wajahnya gitu ya. Keraguan dan kebimbangan itu. Nah, saya bilang, saya lihat Anda masih ragu dan bimbang, sebaiknya tidak usah dulu. Tunda dulu. Menjelang mendapatkan istiqomah untuk setahun ke depan, saya bilang kan. Daripada nanti Anda paksakan ini dijalankan, tapi Anda juga akan terlantar di tengah jalan. Karena seorang ilmuwan itu jangan sampai tersesat di rimba keilmuan. Jangan pernah terjadi tersesat di laut lepas keilmuan atau ilmiah. Ya, itu bahaya ya. Nah, maka itu kalau ragu lebih baik kembali. Kalau ragu lebih baik jangan melangkah dulu gitu. Jadi kalau sudah dengan pilihan-pilihan istikharah dan Anda sudah sampai sebuah keputusan istiqomah, bismillah. Ya, segala sesuatu yang diridhoi Allah pasti akan diberkahi, akan dirahmati, diridhoi, dan Anda akan dikawal perjalanannya sampai tujuan. Yakinlah itu ya. Nah, hari ini kita akan kuliah desain dan seminar proposal. Tujuan tidak lain adalah saudara punya sebuah proposal penelitian disertasi yang siap digunakan dan siap selesai cepat. Jadi pasang niat hari ini semuanya selesai minimal 2,5 tahun, maksimal 3 tahun. Jadi kalau ada yang pengen kuliahnya nanti di kampus ini, misalnya 5 tahun, 10 tahun, sebaiknya tidak usah kuliah dengan saya sekarang. Jadi sekarang ini yang boleh kuliah dengan saya yang pengen cepat selesai, yang pengen segera jadi doktor. Jadi kalau Anda masuk sini pengen berlama-lama, ya, berpanjang-panjang, kemudian berluas-luas, ya mungkin cari tempat lain aja. Tidak usah kuliah dengan saya. Karena kuliah dengan saya ini adalah orang-orang yang punya jiwa masa depan, yang energik, yang siap menjadi manusia unggulan, siap menjadi manusia yang terbaik. Sebagaimana pesan Allah ya, kuntum khairu ummah. Anda adalah orang yang terbaik. Dan kalau Anda ingin menjadi orang yang terbaik, Anda sudah benar pilihannya kuliah dengan saya sekarang dan kuliah di Pasca ini. Tapi kalau Anda tetap menjadi orang yang terbelakang, tertinggal, teralinasi, saya kira bukan di sini tempatnya. Masih ada kesempatan berpikir untuk mundur, jangan melangkah dalam kesempatan yang berbahagia ini. Gitu ya. Pasang niat itu dulu, pasang tekad itu. Kalau Anda ingin menjadi orang yang terbaik, unggul, berkualitas, disinilah pilihan yang tepat. Tapi kalau tidak, maka keluar, berhenti akan lebih baik. Daripada Anda nanti terseok-seok, tersesat di belantara keilmuan. Jangan sampai terjadi. Terima kasih ya atas atensinya. Semoga semuanya diberkahi dan diridhoi Allah SWT. Saudara, perkuliahan kita akan disetting selama 14 kali. Plus nanti 2 kali ujian. Nah, inilah materinya. Pertemuan 1 sampai dengan 8 itu nanti adalah kuliah mimbar. Kuliah mimbar ini saya dan kawan-kawan lain yang memberikan materi. Saya, Prof. Kaspul, dan Pak Dr. Mahmud. Nah, inilah semua apa yang harus ada di dalam proposal saudara itu. Kalau saudara ikuti dengan baik, pasti juga hasilnya nanti akan baik. Tapi kalau ngikuti sambil tidur-tiduran, matanya 5 watt, atau nyambil pekerjaannya, ya, saya yakinkan, saya pastikan bahwa Anda akan gagal dalam merumuskan proposal. Akan ketahuan nanti siapa yang di belakang ya, setelah 8 kali pertemuan, bahwa saudara tidak mendapatkan apa-apa dari perkuliahan kita lakukan. Nah, itu menunjukkan bahwa saudara dalam perkuliahannya masih masuk dalam wawasan kawasan abal-abal ya. Kuliahnya abal-abal gitu ya. Abal-abal tuh kuliahnya meraba-raba gitu. Tidak mengikuti proses. Tidak berlangsung atau partisipatif dalam proses. Jadi 1 sampai dengan 8 kami akan memberikan kuliah mimbar kepada saudara semuanya. Nah, kemudian nanti
Kemudian pertemuan ke-9 sampai 14 itu kuliahnya offline. Offline artinya saudara yang akan tampil masing-masing. Kalau misalnya kelas A itu 7 orang, berarti dibikin 6 kelompok, lalu mungkin satu kelompok nanti ada yang 2 orang, kalau dia bertujuh ya, karena kita minta hanya 6. Nah, bikin kelompoknya ada 6, yang satu kelompok 2 orang. Artinya dua orang satu kelompok itu, walaupun dia dalam satu kelompok, tapi masing-masing menampilkan proposalnya sendiri-sendiri ya, seminar kelasnya gitu. Jadi cukup 6 saja yang akan kita tampilkan, atau 6 kelompok yang kita tampilkan, tapi tetap proposalnya 7 orang. Nah, kelas B tadi disampaikan ada 14 orang, berarti tetap dibagi 6. Nah, kemudian satu kelompok berarti ada yang 2 orang, bahkan satu kelompoknya 3 orang. Jadi artinya walaupun dalam satu kelompok, tapi yang tampilnya tetap individu-individu mempertanggungjawabkan proposalnya masing-masing. Ya, kalau 12 orang berarti bagi 6. Berarti 2 orang satu kelompok. Ya, gitu ya. Tadi pelelawan kan sudah menyerahkan diri ke kelompok A gitu kan. Diserahkan dirinya ke kelompok A. Itu di bawah naungan Ibu Atiyah nanti. Bu Atiyah yang ngatur untuk di sana, di kelompok A-nya. Yang kelompok B ya saudara atur ya, Pak Serul ya. Jadi 12 dibagi 2 berarti 6 kelompok, pas itu 22 ya. Nggak perlu ada 3 satu kelompok gitu. Begitu ya. Oke, nah nanti kita bahas masing-masing topik ini pada sesi akhir lah ya. Nah, jadi dari 6 itu nanti menampilkan proposalnya masing-masing. Sesuai judulnya, sesuai teorinya, pokoknya lengkap lah, proposal lengkap, paket satu set ya, untuk dijadikan proposal penelitian disertasi saudara. Nah, ada 8 nanti itu yang akan kita bahas. Mulai hari ini orientasi silabusnya, kemudian minggu depan kita bicara tentang judul penelitian. Judul penelitian ini gampang-gampang susah, nanti kita buktikan bagaimana gampangnya dan bagaimana susahnya gitu ya. Demikian juga dengan yang ketiga nanti pertemuannya paradigma penelitian. Ini samalah penelitian umumnya gitu ya. Tapi di mana nanti menjadi tekanan kita akan lihat pada pertemuan masing-masing. Ya, keempat desain penelitiannya. Nah, apakah itu berkenaan dengan logikanya, sistematikanya, ada juga fokus dan lokus ya, kita bicara di sini. Yang kelima nanti desain dan substansi daripada bagian pendahuluan proposal atau bab 1. Kemudian yang keenam desain teori, ini pada bab 2 nanti. Yang ketujuh desain metodologi penelitian, ini pada bab 3. Nah, kemudian ke-8 desain pengembangan instrumen, bagaimana teknik membuat instrumen, bagaimana melakukan uji coba, dan bagaimana juga melampirkan kepustakaan yang baik. Demikian juga halaman-halaman dalam penelitian kita, sampailah pada lampiran-lampiran teori ya, nanti dilengkapi di sini. Nah, ini kita bicarakan di situ. Itulah beberapa hal yang terkait. Jadi kalau proposal itu kan hanya 3 bab ya. Tinggal nambah 2 bab lagi, 4 dan 5 udah selesai disertasinya. Maka itu penelitian Bapak Ibu, kalau sudah selesai proposal itu 75% penelitian udah jalan, udah selesai. Tinggal 25% menambah bab 4 dan bab 5, selesai. Nah, maka itu yang susah itu kan 1, 2, 3 ini gitu. Karena kalau udah di bab 4 itu kan tinggal lapangan itu, empirik. Di sini masih teoritik dia. 1, 2, 3 itu masih teoritik ya. Kalaupun ada data awal itu hanya pendukung aja nanti gitu. Nah, itu ya. Jadi silakan nanti untuk perkuliahan 6 kali saya setting tidak usah 6 kali 1,5 bulan. Cukup kita pertemuan 2 atau 3 hari saja. Sehingga 2-3 hari itu selesai proposalnya gitu. Nah, kayak sekarang ini kan kita gabung. Nah, nanti juga sebaiknya gabung aja ketika perkuliahan kita dilaksanakan untuk offline. Nah, tempatnya nanti silakan disepakati. Yang penting ada persyaratan kelas yang kita jadikan tempat perkuliahan. Pertama ada listriknya, yang kedua ada jaringan wifi-nya, ketiga ada AC-nya, keempat ada PPT. Nah, itu syarat ya, yang harus disiapkan oleh saudara. 4 macam itu. Karena seringkali kita melakukan perkuliahan di kampus pagi sampai sore, tengah hari lampunya mati. Nah, itu AC-nya rusak, macet.
Lalu PPT-nya lagi bermasalah gitu. Nah, cukup kan? Cukup syarat menghentikan perkuliahan. Kasihan yang nggak tampil, yang nggak kebagian. Jadi mereka kehilangan momentum nilainya untuk bisa ditampilkan. Jadi kalau memang di kampus silakan, nanti sepanjang lampunya bisa ada jaminan sampai sore bisa hidup. Nah, berikutnya teknik perkuliahan kita tadi udah sampaikan, kuliah daring 8 kali, kuliah offline 6 kali. Offline tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ya cukup kita setting 2 atau 3 hari ya. 14 kali kuliah, 2 kali ujian. Lalu yang kelima, ujian tengah semesternya, membuat dan presentasi proposal. Itu dianggap ujian tengah semester. Jadi kalau nggak ikut presentasi, berarti nggak ikut ujian tengah semester. Nah, itu sampaikan ke kawan-kawan yang tidak hadir ya. Jadi kalau tidak bikin proposal, tidak presentasi, dianggap tidak ikut ujian mid semester atau tengah semester. Nah, yang keenam, ujian semesternya diperbaiki seminar kelas, lalu publikasikan di jurnal Sinta 5. Masukkan semua, misalnya Asrul. Ya, nanti Asrul, Muhtar Latif, lalu Mahmud MY, ya 3 orang di situ timnya. Sama juga yang lain. Atiyah misalnya. Atiyah, Muhtar Latif, dan siapa timnya? Pak Kaspul ya, Kaspul US. Nah, itu yang jadi timnya masing-masing. Jadi teman-teman nggak usah masuk. Cukup Anda dengan dosen pengampu. Itu yang menjadi timnya gitu ya. Nah, boleh Anda di depan, boleh di belakang, nggak masalah. Ya. Jadi kita masukkan ke Sinta 5 yang berkelas ya. Jadi Anda bisa gunakan itu nanti untuk naik pangkat atau untuk kebutuhan berikutnya gitu. Jadi nanti proposal itu dibikin satu tulisan 6 sampai 8.000 biasanya begitu. Nah, kemudian dimuat di jurnal. Jadi ujian semesternya buktinya itu bukti fisik saudara sudah muat itu di jurnal. Kalau belum keluar di jurnal berarti nilainya nggak keluar. Berarti Anda belum melakukan ujian semester. Gitu ya. Karena proposal itu bisa dibikin 1 kali tulisan. Istilahnya itu paper pra-riset. Itu boleh jadi tulisan di jurnal itu. Nah, maka itu masukkan di Sinta 5 yang lebih mudah dan lebih murah gitu ya. Nah, yang berikutnya tagihan-tagihan pembelajaran. Apa di antaranya? Pertama, saudara melakukan studi pendahuluan dan membuat proposal riset. Studi pendahuluan itu untuk mengetahui data awal dalam penelitian itu nanti. Jadi data awal itu didapat melalui grand tour atau studi pendahuluan. Itu ada nanti di bab 1 ya. Jadi proposal itu harus ada dukungan data awal, istilahnya begitu. Yang kedua, membuat proposal riset individu, baik penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Dengan standarnya antara lain ini. A, minimal proposalnya 40 halaman. Maksimal 60 halaman. Kurang nggak boleh, lebih nggak boleh. Nah, antara itu boleh, 40 sampai 60. Itu coba lihat nanti di buku panduan ya. Anda sudah boleh mendapatkan buku panduan itu dengan staf sekretariat. Nanti lihat di situ ada proporsinya ya dari halaman itu. Jadi kalau dari 40 itu berapa persen bab 1, berapa persen bab 2, berapa persen bab 3. Lihat di situ nanti. Kalau 60 ada juga proporsinya. Jadi makin membesar halaman ke atas, maka makin juga besar proporsi masing-masing bab. Yang dihitung hanya babnya. Di bab 1 mulai halaman 1 sampai halaman terakhir. Yang pustaka nggak dihitung, lampiran nggak dihitung, halaman depan, halaman judul juga nggak dihitung. Nah, jadi yang dihitung mulai halaman 1. Kemudian yang B, ketikannya dibikin 1,5 spasi. Fontnya Arial, karakternya 12, kemudian kertas yang digunakan A4 atau 80 gram. Marginnya adalah 43, 43. 43 atas, 43 kiri bawah gitu ya. Nah, kemudian model anunya boleh Mendeley ya, dan model footnote, gabungkan itu supaya nanti Anda mudah mengenali, menelusuri ke internet atau ke jurnal atau ke buku ya. Jadi model Mendeley dan juga model footnote gitu ya. Mendeley ini sudah lazim ya. Pascal juga menggunakan model itu. Buku minimal 40, maksimal 80 buku. Yang digunakan bukunya adalah edisi 10 tahun terakhir dan 30%-nya adalah bahasa Inggris. Jadi kalau buku saudara itu katakan 40, 30% bahasa Inggris. Nah, berarti ada 12 buku itu bahasa Inggris dari 40. Lebih nggak apa-apa, kurang nggak boleh.
Nah, ini makin banyak buku asingnya boleh, buku bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian buku-buku bahasa Cina boleh juga, nggak masalah. Ya, tergantung kemampuan Anda. Kemudian yang D bebas plagiat ya, 80% Turnitin. Artinya tidak lebih dari 80% bukti dari tulisan Anda itu tidak terdeteksi plagiat. Pakai Turnitin ya, yang digunakan. Kemudian ujian-ujian. Yang pertama ujian mid semester. Tadi sudah ya, membuat proposal riset sesuai standar dan presentasi proposal itu di kelas. Lalu yang kedua, ujian semester dalam perbaiki proposal riset yang diseminarkan di kelas itu, lalu publikasikan pada jurnal Sinta 2. Tidak usah saya ulang lagi ya. Ya, berikutnya sistematika penulisan proposal. Yang bagian awal itu preliminary namanya, itu mulai dari halaman judul, daftar isi, dan daftar lampiran. Kemudian bab 1 isinya pendahuluan. Ada di dalamnya itu grand theory, teori utama yang digunakan. Kemudian ada grand tour, data-data awal yang digunakan, dan grand question, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Ada tujuan dan kegunaan penulisan, serta ada juga hipotesis jika penelitian Anda kuantitatif. Kalau kualitatif nggak ada hipotesisnya. Bab 2 adalah landasan teori, yaitu teori yang digunakan dalam proposal saudara, teori induknya apa, atau grand teori, lalu bikin sintesis dan indikator. Sintesis itu adalah simpul teori. Kemudian indikator adalah alat ukurnya, mengukur tema saudara, mengukur variabel saudara. Nah, nanti kita akan bahas itu lebih dalam selama 8 kali pertemuan. Kemudian penelitian relevan, penelitian sudah dipakai orang atau diteliti oleh pakar sebelumnya, oleh pakar sesudahnya gitu ya. Kemudian kerangka berpikir dan hipotesis. Ini kalau dalam penelitian kuantitatif. Bab 3 adalah metodologi penelitian. Nah, itu ada paketnya biasanya, nanti kita bahas juga. Terakhir adalah lampiran-lampiran teori, instrumen penelitian, ini sebagai kelengkapan proposal. Nah, gitu ya. Ini untuk sistematika penulisan. Berikutnya untuk setting sosial, lokasi penelitian, atau populasi dan sampel, itu kalau istilah dalam penelitian kuantitatif, populasi dan sampel. Riset kebijakan dan evaluasi boleh skopnya provinsi, nasional dan internasional. Nah, berikutnya riset R&D, riset and development boleh skopnya kabupaten dan atau kota. Ini ada model ya, penelitiannya biasanya begitu. Yang ketiga riset kualitatif dan kuantitatif biasa, lapangan, itu skopnya minimal provinsi. Nasional boleh, apalagi sifatnya mendunia itu boleh. Kalau Anda misalnya mau penelitian katakan komparasi dengan perguruan tinggi dunia, boleh skopnya internasional. Atau penelitian-penelitian saudara misalnya tentang kebijakan pendidikan, kebijakan kurikulum, kebijakan pembiayaan, kebijakan birokrasi, kebijakan di dalam mengambil keputusan misalnya. Anda membandingkan kebijakan itu berdasarkan regulasinya masing-masing, boleh nanti diambil skopnya nasional bahkan internasional gitu ya. Nah, ini skop ya, skop kawasannya. Jadi Anda tidak boleh meneliti pada skop kabupaten kota. Jadi minimal harus levelnya provinsi. Itu doktor ya. Jadi untuk kabupaten kota satu sekolah itu biarlah adik-adik kita yang S2 dan S1 gitu ya. Kalau doktor nggak boleh lagi. Harus skopnya, horizonnya minimal provinsi. Bahkan juga boleh nasional, bahkan pusat. Nah, berikutnya evaluasi. Ada 4 macam partisipasi kehadiran saudara dalam perkuliahan. Nah, maka seperti sekarang ini, ingatkan kawan-kawan, kalau ada sampai 4 kali atau 3 kali nggak hadir, sebaiknya dia nggak usah kuliah lagi gitu. Ya, udah nanti ambil tahun depan aja gitu. Jadi nggak repot-repot. Jadi jangan sampai mereka gara-gara nggak kuliah nggak bisa apa-apa, nanti nggak bisa ujian. Jadi kalau 3 kali nggak aktif, nggak ikut, bye-bye ya, sayonara. Anda tidak termasuk dalam bagian dari mahasiswa kita. Yang kedua, tugas terstrukturnya, ada tugas harian nanti, ada tugas mid dan tugas semester. Juga 25% ya. Yang pertama tadi 25% juga. Yang ketiga, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir 25% juga. Jadi bagi 4. 100 bagi 4. Jadi 25 jadi 100%. Silakan Anda nikmati semua. Anda nikmati 4-4-nya, jadi nilai Anda 100 nanti. Ya, bisa lengkap. Terakhir ini buku-bukunya. Anda boleh gunakan buku apa saja, saya tidak batasi. Boleh nanti buku apapun yang Anda gunakan.
Yang penting bukunya standar 10 tahun terakhir, gunakan itu. Jadi kalau ada buku-bukunya di atas 10 tahun, sementara masuk kotak dulu, disimpan, masuk kardus, tidak usah digunakan dulu. Ya, gunakan buku-bukunya 10 tahun ke atas. Dari kalau 10 tahun, sekarang 2023, berarti sekitar 2013 buku yang Anda pakai. Nah, pakai target ya. Kalau Anda target misalnya selesai 2026, berarti ambil bukunya paling tidak itu 2016, 2026, berarti 10 tahun. Kalau diambil buku sekarang 2013, ya tahun ini udah bentar lagi ya, sebentar lagi udah habis gitu kan, udah lewat 10 tahun. Nah gitu. Bagi teman-teman yang di Batam, saya sudah berikan referensi itu kemarin ya, ribuan buku dalam bentuk PDF. Pandai-pandailah merayu kakak kelasnya supaya mereka bermurah hati mau memberikan bantuan buku-buku PDF-nya. Jadi kalau untuk kebutuhan saudara, syarat kita kan bukunya hanya 80 kalau untuk disertasi. Sementara buku kemarin sudah saya berikan tuh ribuan macam. Ya, yang Batam, yang juga Bungo, Jambi, semua sudah saya berikan. Cara mencari bukunya, dan bukunya sudah dapat sama kakak-kakak kelas. Silakan nanti diminta ya dengan cara apapun. Ya, minta dengan kakak kelas ya. Kalau boleh minjam, dipinjam. Kalau tidak bisa dibeli. Kalau bisa cash, kalau nggak kredit gitu ya. Saya kira itu pengantar kita untuk perkuliahan ini. Jadi silakan diikuti dengan betul-betul istiqomah, sehingga hasilnya pun nanti betul-betul sesuai dengan harapan. Kita inginkan semua hasilnya adalah husnul khotimah gitu ya. Demikian pengantar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.